Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan, karena dari beberapa teman-teman terutama dari jamaah Abu Yamamah Ghufran di berbagai daerah, banyak orang yang bertanya mengenai tentang waktu pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Ya tentang agama itu, Gus. Tadi banyak yang japri, yang pada waktu itu pertanyaannya begini: apakah semua agama selain Islam itu bisa masuk surga, gitu kan? Nah, ini kan lama sampai viral itu. Yang kemudian Abu Ya menjawab, semua agama ini masing-masingnya ada gardu. Nabinya siapa? Nah, ini orang yang tidak teliti. Kalau diputar secara detail, coba dengerin. Gardunya ikut Nabi siapa? Nah, itu yang menjadi batasan yang harus difahami. Dan beliau juga sangat ikhtiyat, tidak mengatakan agama yang lain seperti Nasrani atau Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Tidak. Artinya di situ ada pahala besar, ada surga yang dimiliki selagi dia mengikuti gardunya yang disebut nabinya siapa, kata Abu Ya. Tapi ini sejarah. Andai kata Abu Yamamah Ghufran mengatakan itu secara hak, artinya semua agama yang berbeda-beda itu kemudian menjadi jalan masuk surga, gak mungkin Abu Yamamah Ghufran ini mengislamkan beberapa orang yang non muslim. Itu harus dicatat. Artinya ketika ada orang yang ingin taubat kembali kepada jalan Allah, bahasanya mu'allaf, ya diislamkan oleh Abu Yamamah Ghufran. Artinya itu jawaban. Ketika dulunya mereka itu Nasrani ketika mereka itu Yahudi, Majusi, kalau kembali kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tentunya masuk surga. Makanya dikaji sedikit pemahamannya. Beliau mengatakan kan siapa nabinya, kan begitu. Nah, sekarang khatamun nabiyyin, siapa nabinya? Ya Nabi Muhammad. Dan saya rasa yang disampaikan oleh Abu Ya ini kalimatnya inna dina indallahil Islam, kan begitu. Dan pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah terjadi ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada baginda Rasulullah. Dan saya kira apa yang dijawab oleh Abu Ya ini tidak menyalahi dari ayat ini, karena beliau tidak menyebut agama apa. Cuman beliau ya masing-masing ada gardunya, tinggal dilihat nabinya nabi siapa yang diikutin, kan begitu. Dan kita tahu yang menjadi khatamun nabiyyin ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan akhirnya di framing, wah ini seakan-akan semuanya masuk Islam, padahal Allah sudah berfirman inna dina indallahil Islam. Semua agama ini tidak ada yang diterima kecuali agama Islam. Diadukan dengan kalimat itu, dengan firman itu. Nah, ini yang naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Nah, ini akan saya urai. Ada sejarah ketika Salman Al-Farisi beliau bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana pertanyaan beliau? Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Gitu kan? Qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata haddatsana Abi, diceritakan dari bapaknya. Haddatsana Umar bin Abi Al-Adani. Haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid qala Salman radhiyallahu anhu sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum fadzakartu min salatihim wa ibadatihim.
Salman pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, menurut panjenengan itu bagaimana mengenai agama-agama selain agama Islam yang dulu saya pernah berada di dalamnya?" Kan dulunya kita tahu Salman juga sebelum memeluk Islam agamanya kan non muslim, kan begitu. Bahkan Salman Al-Farisi ini menceritakan kepada Kanjeng Nabi cara ibadahnya mereka, cara peribadatannya mereka. Akhirnya fanuzilat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, gitu kan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setelah Salman Al-Farisi itu bertanya kepada Nabi mengenai orang-orang yang tidak masuk Islam dan diceritakan cara ibadahnya mereka yang dulu Salman pernah berada di dalam agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan ayat ini. Tapi harus hati-hati ya menerjemahkannya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara atau Nasrani, dan orang-orang Sabiin, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan begitu, falahum ajruhum inda rabbihim, maka baginya akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih atas mereka. Nah, ayat ini di sini sudah dijelaskan. Kalimat ini tidak termasuk nasikh mansuh karena matan tekstualnya memang tidak menyalahi aturan. Dan ayat ini bukan mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, Sobiin kemudian nanti mendapatkan surga, tidak. Maka dibaca dulu syarahnya, dan ini gak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Abuya. Sebenarnya kita harus pandai mensyarahi dari apa yang dikatakan beliau. Makanya beliau mengatakan, Abuya, ikut Nabi siapa? Nah, ayat ini penjelasannya kita lihat di dalam ayat ini. Terus kemudian nuzilat fi ashabi Salman Al-Farisi baina huwa yuhadditsun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idz dzakara ashabahu fa akhbarahu khabarahum faqala kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna laka wa yashhaduna annaka satab'atsu nabiyyan falamma faraga Salmanu min thanaihi alaihim qala lahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Salmanu hum min ahlin nar. Ini jawaban ya. Ayat ini diturunkan ketika Salman Al-Farisi menceritakan sahabat-sahabatnya yang waktu itu agamanya belum masuk Islam, cerita kepada Kanjeng Nabi. Di pertengahan cerita akhirnya turunlah ayat tersebut, kan begitu. Bahkan kata Salman, dan mereka ini yang agamanya Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, mereka itu menyaksikan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman, yakni Muhammad, gitu kan. Akhirnya falamma faraga Salman min thanaihi alaihim qala lahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Salman hum min ahlin nar. Dijawablah oleh Kanjeng Nabi, wahai Salman, walaupun mereka percaya kepada saya, punya ibadah, tapi tetap mereka ahli neraka ketika tidak mengikuti syariatku. Nah, ini diperjelas ya. Terus kemudian fastadda dzalika ala Salman. Nah, hal tersebut membuat kaget Salman Al-Farisi. Fa anzalallahu hadhil ayata fakana imanul yahudi annahu man tamassaka bit taurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta jaa Isa falamma jaa kana man tamassaka bit taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yad'uha wa lam yattabi Isa kana halikan. Ingat,
Dalam ayat tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan Yahudi di situ adalah orang-orang yang dulunya memegang teguh ajaran Taurat, mengikuti sunnahnya Nabi Musa, dan itu paripurna selesai sampai datangnya Nabi Isa. Artinya orang Yahudi, agama Yahudi yang mengikuti Nabi Musa pada waktu itu, yang berpedoman dengan Taurat, ketika sudah sampai kepada Nabi Isa, maka ajarannya mereka harus ikut Nabi Isa. Begitu. Nah, andai kata orang Yahudi yang waktu itu pemegangnya kepada Taurat, tapi ketika sudah di fasenya zamannya Nabi Isa yang terutus, kemudian tidak mengikuti aturannya Injil pada waktu itu atau aturan sunnahnya Nabi Isa, maka termasuk halikan, rusak. Artinya ada kurun, gitu ya. Ada kurun di mana ayat ini ditempatkan, bukan pada saat ini. Terus kemudian wa imanun nasara anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i'a Isa kana mu'minan maqbulan. Nah, kemudian keimanannya orang Nasrani adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Injil dan syariatnya Nabi Isa. Nah, maka mereka termasuk orang yang beriman dan diterima. Hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yad'u ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka barang siapa yang tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Muhammad, dan kemudian mereka meninggalkan apa-apa sunnah dari Nabi Isa, maka termasuk orang yang rusak. Maka ayat tersebut bisa kita simpulkan, kalau agama Yahudi itu pedomannya adalah Taurat, memegang agamanya Nabi Musa. Kemudian kalau Nasrani berpegang pedomannya adalah Injil, mengikuti syariatnya Nabi Isa. Nah, sementara sekarang kita Islam pedomannya Al-Quran, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita simpulkan ayat ini adalah bagi orang-orang yang agama Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, kalau dia kembali kepada ajaran, artinya kepada agamanya Nabi Muhammad yang disebut dengan Islam, ya tetap mereka akan mendapatkan surganya Allah. Makanya harus jadi kata kunci itu bahasa Abuya itu. Saya sudah mendengarkan videonya. Kan ada nabinya, ikut nabi siapa? Orang kan gak teliti. Kalau orang cerdas, sekarang kita ini nabinya siapa? Masa Nabi Musa? Masa Nabi Isa? Umat muslim sedunia tahu kita ini sekarang nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin. Begitu. Makanya beliau sangat hati-hati ketika menjawab. Artinya walaupun itu mereka agamanya non muslim, kalau dia memang kembali kepada ajaran baginda Rasul yang disebut dengan agama Islam, mereka akan mendapatkan surga. Itu jawabannya sebenarnya. Nah, ini kan tidak, jadi ada framing yang diberlebih-lebihkan. Makanya kenapa kita itu pengen coba tabayun ke sini, sekiranya orang-orang yang bertanya ini tidak menjadi fitnah. Apakah ingat perkataan Ibnu Arabi? Lebih ngeri lagi, Ibnu Arabi pernah mengungkap di dalam salah satu kitab. Beliau mengatakan bagaimana? Semua agama itu menyembahnya sama, katanya, kepada Allah. Nah, bahasa kayak gitu kalau tidak kita syarahi, kita fahami lebih detail, ini akan membahayakan. Makanya di sini kita sebagai murid-murid Abu Yamamah Ghufran seringkali menguraikan dari bahasa-bahasa bakunya Abu Yamamah Ghufran. Makanya seringkali monggo kalau pengen tahu tabayun ke sini. Kan begitu. Sehingga kita bisa menjelaskan sudah nasnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah Islam.
karena terutusnya delegasinya dari zaman Nabi Adam ini sudah ada penutup, yakni baginda Rasulullah, dan wala nabi ya ba'dah, dan setelahnya tidak ada nabi lagi. Artinya semuanya ikut gerbong Nabi Muhammad. Begitu jawabannya. Dan ini memang pernah ditanyakan oleh Salman Al-Farisi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa mencairkan sehingga tidak ada fitnah yang berlebihan. Dan memang kalau sesuatu itu memang syak, ragu dan lain sebagainya, tinggal datang ke pesantren. Di pesantren ini terbuka, siapapun tetap kita terima 24 jam. Artinya Abu Yama Gufron tidak menjawab begini, Islam masuk surga, tidak. Kemudian Nasrani, Kristen masuk surga, Yahudi masuk surga. Abu Ya tidak menjawab seperti itu. Kalau toh Abu Ya menjawab seperti itu, silahkan di-framing dengan fitnah. Beliau tidak, karena beliau ini adalah satu tokoh lintas iman. Beliau ingin menghargai agama yang lain, karena di sini juga banyak non muslim yang datang ke sini. Bahkan orang-orang non muslim sudah banyak yang diislamkan oleh Abu Yamamah Gufron. Dulu ada yang dari Jerman datang waktu zaman Surabaya, waktu masih ngontrak, zamannya Pak Mujib dulu. Artinya ingin merangkul, siapa tahu dengan cara siarnya beliau Bhinneka Tunggal Ika, mereka bertaubat kembali kepada agama Islam. Dan agama Islam itu tidak pernah memaksa, kan begitu. Makanya jawaban yang tepat sebenarnya dari jawaban Abu Yamamah Gufron itu, walaupun mereka agamanya Yahudi, dulunya Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, kalau kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad yang disebut dengan agama Islam, tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya jawabannya sama dengan orang-orang umum, gitu kan. Makanya harus lebih hati-hati, bertabayunlah yang baik. Dan Abu Ya tidak pernah, andai kata beliau itu istilahnya pemahamannya seperti yang lagi ramai di media, kata saya juga gak mungkin ada orang Konghucu datang pengen masuk Islam, udah aja dibiarin sama Abu Ya, udah aja lah gak apa-apa sama. Ada orang yang kemudian agamanya non muslim, yang agama lain, kemudian datang ke sini pengen bersyahadat, udahlah kamu. Beberapa orang termasuk orang yang Katolik, Protestan datang ke sini, justru diislamkan oleh Abu Ya, disyahadat. Kita saksi loh, banyak. Artinya yang di framing di media sangat salah total. Justru itu adalah kesengajaan yang memang ingin menjatuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit hati. Gitu ya. Harus hati-hati. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.